Shalom adik-adik semua. Ketemu lagi sama Kak Permita di Sekolah Minggu Online. Adik-adik bagaimana kabarnya? Semoga semuanya sehat semua ya. Adik-adik tahu nggak, pagi hari ini Kak Permita sangat bersuka cita karena bisa menyapa adik-adik semua di Sekolah Minggu Online. Kalau adik-adik bagaimana? Bersuka cita semua pasti ya. Ayo kita menyanyikan bersama-sama Aku Percaya. Sebelum kita melanjutkan ibadah, mari kita berdoa terlebih dahulu ya. Adik-adik semua lipat tangan dan tutup mata. Tuhan Yesus, terima kasih atas hari baru yang telah Kau berikan ya Tuhan. Ya Tuhan, tolong berkati sekolah minggu online kami pada hari ini, dari awal hingga akhir ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Tapi Tuhan dan
Ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba Allah. Adik-adik, sebelum kita membaca dan mendengarkan firman Tuhan, marilah kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu kepada kami, sehingga kami masih bisa melakukan ibadah sekolah minggu meskipun di rumah. Ya Bapa, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Berkati kami Tuhan, supaya kami mengerti semua isi dari firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Dan oleh rasul-rasul diadakan banyak tanda dan mujizat di antara orang banyak. Semua orang percaya selalu berkumpul di serambi Salomo dalam persekutuan yang erat. Orang-orang lain tidak ada yang berani menggabungkan diri kepada mereka. Namun mereka sangat dihormati orang banyak. Dan makin lama, makin bertambahlah jumlah orang yang percaya kepada Tuhan, baik laki-laki maupun perempuan. Bahkan mereka membawa orang-orang sakit keluar ke jalan raya dan membaringkannya di atas balai-balai dan tilam, supaya apabila Petrus lewat, setidak-tidaknya bayangannya mengenai salah seorang dari mereka. Dan juga orang banyak dari kota-kota di sekitar Yerusalem datang berduyun-duyun, serta membawa orang-orang yang sakit dan orang-orang yang diganggu roh jahat. Dan mereka semua disembuhkan. Akhirnya mulailah imam besar dan pengikut-pengikutnya, yaitu orang-orang dari mazhab Saduki, bertindak sebab mereka sangat iri hati. Mereka menangkap rasul-rasul itu, lalu memasukkan mereka ke dalam penjara kota. Tetapi waktu malam, seorang malaikat Tuhan membuka pintu-pintu penjara itu dan membawa mereka keluar. Katanya, "Pergilah, berdirilah di bait Allah, dan beritakanlah seluruh firman hidup itu kepada orang banyak." Mereka mentaati pesan itu. Dan menjelang pagi, masuklah mereka ke dalam bait Allah, lalu mulai mengajar di situ. Sementara itu imam besar dan pengikut-pengikutnya menyuruh mahkamah agama berkumpul, yaitu seluruh majelis tua-tua bangsa Israel, dan mereka menyuruh mengambil rasul-rasul itu dari penjara. Tetapi ketika pejabat-pejabat datang ke penjara, mereka tidak menemukan rasul-rasul itu di situ. Lalu mereka kembali dan memberitahukan. Katanya, "Kami mendapati penjara terkunci dengan sangat rapinya, dan semua pengawal ada di tempatnya di muka pintu. Tetapi setelah kami membukanya, tidak seorang pun yang kami temukan di dalamnya." ketika kepala pengawal bait Allah dan imam-imam kepala mendengar laporan itu, mereka cemas dan bertanya, apa yang telah terjadi dengan rasul-rasul itu? Tetapi datanglah seorang mendapatkan mereka dengan kabar. "Lihat, orang-orang yang telah kamu masukkan ke dalam penjara ada di dalam bait Allah, dan mereka mengajar orang banyak." Shalom teman-teman. Masih ingat aku? Aku Dolby.
Tadi kita sudah sama-sama mendengarkan kisah tentang kuasa Allah melalui mujizat penyembuhan dan pembebasan. Dari cerita tadi, Dobi mencatat ada 2 hal pokok yang harus teman-teman tahu. Yang pertama, Allah berkuasa menyertai orang percaya. Para rasul melayani dengan kuasa. Itu tidak berarti kekuatan itu berasal dari dirinya sendiri. Kuasa yang membuat mereka bisa menyembuhkan orang sakit dan mengusir roh jahat berasal dari kuasa Allah yang bekerja melalui Roh Kudus yang berdiam di dalam diri orang percaya. Nah, teman-teman sekolah minggu harus yakin bahwa Roh Kudus juga berdiam diri dalam hati kita. Dan bila Roh Kudus berdiam dalam diri kita, maka hal itu berarti bahwa atas kehendak Allah, kita juga disertai Allah dengan kuasanya untuk melakukan tanda-tanda mujizat dan mengusir roh jahat. Yang kedua, Allah berkuasa menyelamatkan orang percaya. Walau sesaat para rasul ditahan di penjara, tetapi Allah tidak tinggal diam. Allah membebaskan para rasul tanpa satu pintu pun rusak. Hal itu menunjukkan bahwa Allah berkuasa menyelamatkan orang percaya dari semua rencana jahat manusia. Bila Allah sudah bekerja, maka tak seorang pun dapat menahannya. Nah, teman-teman sekolah minggu juga harus yakin bahwa Allah sanggup menyelamatkan orang percaya lepas dari bahaya karena nama Yesus dan karena kita mau bertindak benar. Ya, waktu Dobi untuk bercerita sudah habis. Sekarang Dobi serahkan ke Kak Dela ya. Kak Dela. Adik-adik, kini kita tiba saatnya memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Kita persiapkan persembahan kita, lalu dimasukkan ke dalam amplop persembahannya. Nanti dikembalikan lagi ke orang tua. Kalau sudah, kita bernyanyi dari PKJ 147, Di Sini Aku Bawa Tuhan. Di sini aku bawa Tuhan, persembahan hidupku semoga berkenan. Berapalah nilainya Tuhan dibandingkan berkat-Mu yang telah Kau limpahkan. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Tanganku yang kecil ya Tuhan, belum mencair maka sendiri ya Tuhan. Terimalah hatiku Tuhan, menjadi persembahan Tuhan berkenan. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Adik-adik, kita doakan persembahan kita. Adik-adik semuanya lipat tangannya, tutup matanya. Kakak akan pimpin doa persembahan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, selamat pagi Tuhan, selamat pagi Bapa, selamat pagi Roh Kudus, terpuji namamu Kakak sampai selama-lamanya ya Bapa. Kami mengucap syukur ya Bapa, karena di pertengahan ibadah sekolah minggu kami ini ya Bapa, boleh berjalan dengan baik. Kami mengucap syukur juga ya Bapa, karena kami baru saja memberikan persembahan ya Bapa. Berkati persembahan yang sudah diberikan oleh tangan anak-anakmu ya Bapa, walaupun tidak seberapa nilainya ya Bapa, Engkau berkati ya Bapa. Biarlah ya Tuhan, persembahan yang sudah kami kumpulkan ini ya Bapa berguna ya Tuhan, dan juga bermanfaat khususnya untuk GKO Cibitung ya Bapa, gereja kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Saat Kau berfirman, ku menang. Saat Kau bertindak, hidupku hanya ditentukan oleh perkataan-Mu. Ku aman karena Kau menjaga
disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Adik-adik, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, kembali kami datang ke hadirat-Mu untuk menyampaikan doa syafaat kami. Ya Bapa, kami mengucap syukur atas firman-Mu yang telah disampaikan oleh hamba-Mu. Kiranya firman Tuhan dapat menjadi patokan hidup kami dan dapat kami aplikasikan di kehidupan kami hari lepas hari. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk adik-adik kami yang saat ini tengah menjalani pendidikan dari rumah. Kiranya Engkau memberkati adik-adik di saat belajar, sehingga ilmu yang diterima dapat maksimal dan berguna bagi masa depan mereka. Ya Bapa, kiranya Engkau melindungi, memberkati, serta menyertai adik-adik sekalian, memberkati keluarga kami, serta gereja dan bangsa kami. Kiranya virus corona ini tidak menghambat semangat kami untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Inilah doa kami yang jauh daripada sempurna yang dialaskan atas nama Tuhan yang telah mengajarkan kami doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan jangan bawa kami dalam cobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik sekalian, adik-adik telah mengikuti ibadah sekolah minggu di rumah. Adik-adik juga sudah dengar pengajaran dari kakak-kakak sekolah minggu yang bercerita dengan tema Aku Percaya Kuasa Allah. Pak Pendeta memesankan buat adik-adik sekalian, adik-adik harus terus percaya bahwa Tuhan bekerja di tengah-tengah kehidupan adik-adik. Juga untuk papa, untuk mama, untuk kakak adik sekalian. Demikian juga percaya bahwa Tuhan Yesus bisa selamatkan kita dari situasi apapun. Karena itu pergilah adik-adik dengan keyakinan dan iman dan percaya sama Tuhan Yesus yang sanggup itu. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Adik-adik, demikianlah ibadah sekolah minggu di rumah. Selamat beraktivitas, sampai jumpa di kegiatan sekolah minggu selanjutnya. Tuhan memberkati. Shalom buat adik-adik sekalian.